Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi kelima, ya. Materi kelima dengan topik manipulasi DOM dan event handling. Nah, nanti pada akhirnya kita akan mencoba membuat project to-do list interaktif ya, dengan tentunya dengan menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan tentunya menggunakan JavaScript. Nah, pada video kali ini kita akan membuat to-do list interaktif menggunakan HTML ya, Tailwind, CSS, dan JavaScript. Kita sudah mengenal HTML, ID, kelas, variabel, fungsi, kondisi if ya, dan tentunya ada beberapa dari JavaScript seperti inner HTML. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana JavaScript merespon tindakan pengguna ketika tombol tambah ditekan. Program akan membaca input dan menjalankan sebuah fungsi, lalu mengubah tampilan. Nah, pola ini penting sebagai pengantar nanti kita belajar React. Kita juga bekerja dengan data, event, fungsi, dan penampilan dan perubahan tampilan. Kita tidak akan menulis seluruh kode sekaligus, jadi kita akan menulis kode sedikit demi sedikit ya. Oke. Sekarang kita akan buat file dulu. Kita tulis menjadi nama contoh event.html. Oke. Lanjut kita buat tag HTML. DOM dan event handling. Oke. Ini kita hapus saja dulu. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita seperti biasa kita copy dulu yang materi kita sebelumnya, yang copy script Tailwind ini, supaya kita dapat menggunakan Tailwind CSS. Jangan lupa kita paste di dalam head ya, seperti ini. Ini scriptnya kurang, kita save. Oke, kita kasih style bodinya dulu, kelas. Nah, misalnya main screen. Kita kasih warna background dokumen kita gray 100 dan paddingnya 6. Oke, kita langsung jalankan. Nah, ini sudah warna gray ya, gray 100. Selanjutnya kita akan membuat tag main di dalam sini. Oke. Nah, kita kasih kelas, mx-nya kita kasih automatic. Kemudian max width-nya itu kita kasih Excel. Kita rounded LG. Kemudian kita kasih warna putih, BG white. Kita kasih padding 6 dan tentunya efek shadow. Save, kita cek, kita refresh. Nah, ini ya sudah ada tampil sedikit. Nah, nanti itu aplikasi kita ada di situ. Nah, sekarang di dalam main ini kita buat judul dulu. Judulnya misalnya kita akan membuat to-do list ya. To-do list. Kita percantik tampilannya. Teksnya kita kasih 3 Excel. Kemudian fontnya kita kasih tebal. Setelah itu ya cukup ya, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita buat paragraf di bawahnya. Nah, kita kasih
tulisan praktikum DOM dan event handling atau event handler. Jangan lupa kita kasih tailwind dengan tulisan teks gray, boleh slate ya, bebas 500. Kemudian ya kita coba lihat. Nah, oke, cukup ya. Selanjutnya, nah kita akan membuat tag form di sini. Nah, tag form ini sebenarnya nanti akan membungkus input ya, beberapa input dari HTML, baik itu button, input, text field dan lain sebagainya. Nah, kita tambahkan ID, misalnya namanya form tugas. Kita kasih kelas, margin topnya kita kasih 4 pixel, kita kasih flex, dan kita kasih gap 2. Oke, kemudian di dalamnya baru kita buat sebuah input. Enter supaya rapi ya. Nah, langsung kasih penutup di sini. Oke, kita kasih ID, tentunya namanya input tugas. Kemudian kita kasih tipenya itu adalah teks, dan kemudian kita kasih placeholder, masukkan tugas. Oke, kita kasih auto complete, kita kasih off ya. Kemudian jangan lupa kita kasih style, minimal widthnya itu adalah 0. Kemudian kita kasih flex 1, kita rounded, kita kasih border dan paddingnya 2. Coba kita cek. Nah, ini form inputannya ya, sudah jadi. Kemudian kita buat button di bawahnya, button. Nah, button nanti isinya adalah tambah. Nah, kita kasih kelas, kita kasih rounded, kemudian kita kasih warna blue 600 lah ya, blue 600. Kemudian px nya 4, py nya 2, serta tulisannya warna putih. Oke, kita save, kita cek hasilnya. Oke, jadi ya. Nah, ini tambah. Nah, perhatikan, kita tambahkan tipe di sini, tipe submit. Nah, ketika kita tambah, maka akan ada aksi nantinya dari sebuah tag form seperti ini. Oke, selanjutnya nanti kita pasang tag paragraf di bawah form ini. Nah, nanti kita tambahkan sebuah ID yang namanya pesan. Kita kasih tampilan, margin topnya 2, teksnya ukuran SM, kemudian warna teksnya kita kasih gray 500. Oke, nah selanjutnya di bawah tag P kita buat tag div. Nah, tag div ini nanti kita kasih kelas, mt nya kasih 5, tentunya juga flex, kemudian item center, kemudian justify between. Nah, ini flex ini nanti kita akan pelajari khusus ya. Nah, item center itu di tengah, justify between itu seperti apa. Jadi kita bisa langsung juga, oke, saya bukakan ya dokumentasi dari tailwind CSS flex. Nah, ini. Nah, kalau flex itu seperti ini ya. Jadi dia ada 3 baris, ada beberapa baris ini. Nah, nanti ada item centernya itu di tengah.
Nah, seperti ini gambar seperti itu ya. Selanjutnya, setelah itu di dalam div ini kita akan isi sebuah tag P. Nanti akan muncul misalnya jumlah tugas. Jumlah tugas. Nah, kita kasih tag span agar nanti kita bisa manipulasi dengan JavaScript. Defaultnya kita kasih 0. Nah, jangan lupa kita kasih ID juga ini. ID namanya jumlah tugas. Oke. Jadi, terusnya ada jumlah tugas di sini ya. Defaultnya adalah 0. Selanjutnya di bawahnya kita akan membuat sebuah button. Oke, buttonnya kita kasih nama hapus semua. Jadi nanti ini akan menghapus semua list data ya. Kita rapikan, kita kasih ID, kita kasih sama hapus semua. Kemudian kita kasih tipenya button saja, dan kita kasih kelas rounded, kita kasih background warna merah, red 600 ya. Kemudian px nya kita kasih 3, agak kecil lebarnya. P nya kita kasih 2. Kemudian tulisannya tetap kita kasih kecil, small ya. Kemudian warna tulisannya kita kasih putih. Nah, ketika dia disable, nah nanti kita kasih opacity, kecerahan ya. Opacity-nya 50. Seperti ini. Kita save, kita cek hasilnya. Nah, ini. Oke ya. Nah, selanjutnya terakhir di sini setelah div kita buat sebuah tag UL. UL ini kita kasih ID ya. Kita kasih ID yang namanya daftar tugas. Nah, kita kasih CSS, margin topnya 4. Kita kasih space Y nya itu 2 jaraknya ya. Oke. Nah, inilah sintaks dasar HTML. Jadi kalau kita lihat hasilnya ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memulai dengan JavaScript-nya. Nah, di bawah body lah, di bawah body kita tulis main. Nah, yang pertama kita akan mendeklarasikan semua ID yang ada di atas. Pertama kita cons, oh bukan main, sorry, harusnya script. Oke, kita cons yang pertama adalah form. Kita tangkap dari dokumen get element by ID, namanya adalah form tugas. Nah, form tugas ya. Mana formnya ini? Form tugas. Oke, ini saya copy saja. Yang kedua adalah input. Jadi ID-nya dari form input tugas. Input tugas yang ada di sini. Oke. Selanjutnya adalah pesan. Pesan kita ambil dari pesan itu sendiri. ID pesan ada di mana? Ini ya. Jadi harus sama. Kita tulis pesan. Kemudian kita lanjut ke ID daftarnya. Daftar itu ID yang ada di mana daftar? Hapus semua.
tag jumlah tugas. Nah, berarti yang ini ya, daftar tugas ya. Nah, daftar tugas. Oh, ini. Jadi kita tulis di sini daftar tugas. Oke. Kemudian terakhir kita buat tombol hapus semua dokumen get element by ID. Kita ambil ID yang button hapus semua ini, hapus semua ya, hapus semua. Oke, selesai kita mendeklarasikan variabel-variabel yang ada ID-nya di tag HTML. Nah, selanjutnya kita akan memasang event pertama ya. Jadi kita akan mengenal add event listener. Jadi add event listener ini digunakan untuk menunggu suatu kejadian karena tombol tambah berada dalam form. Event yang kita dengarkan listen adalah submit. Di dalam add event listener terdapat nama event dan fungsi dijalankan ketika event terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan tombol tambah yang ada di sini, tipenya adalah submit. Nah, ini yang kita akan buatkan sebuah event. Tentunya berada di dalam ID form tugas, tag form ya. Nah, ini. Nah, sekarang cara buatnya kita tulis saja variabel form yang di atas ini. Kemudian kita tambahkan sebuah event listener dalam kurung. Kita cari yang tipenya submit. Nah, ketika submit ini dijalankan, maka jalankan sebuah function. Kita menggunakan arrow function. Jangan lupa kita tambahkan parameter event di sini. Nah, coba kita buktikan ya. Console.log form dikirim. Kita save. Nah, perhatikan. Kita buka console lognya, inspect console ya. Nah, ketika kita jalankan tombol tambah, maka akan harusnya di konsol itu tampil form dikirim. Kita klik tambah. Oke. Tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, karena ini perilaku default dari browser atau di HTML, ketika kita klik submit, maka dia akan mereload halaman browser. Nah, agar perilaku itu kita hentikan, maka kita tambahkan di sini, event titik prevent default namanya. Nah, artinya tidak akan terjadi reload browser ketika tombol di submit. Oke, kita cek kembali. Kita pilih tambah. Nah, langsung muncul form dikirim dari sini. Oke, itulah fungsi. Nah, kita sudah mengenal yang namanya event handling dengan menggunakan add event listener ini. Oke, berarti kita sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan lebih bermain di dalam event listener ini. Yang pertama kita biarkan konsol lognya saja ya ada. Kita akan membuat sebuah tulisan variabel teks tugas namanya, yang isinya adalah input. Nah, input itu dari mana? Dari sini. Nah, input ini kan kita ambil dari ID form input yang ada sini, input tugas ya. Nah, jadi input kita tangkap value-nya. Nah, agar tidak ada spasi di awal dan di akhir nantinya, kita tambahkan saja trim di sini ya. Metode trim seperti ini. Setelah itu kita coba console.log untuk melihat hasilnya. Isi input adalah, kita tambahkan ya, input adalah, kita kasih koma di sini, kita tambahkan variabel teks tugas. Oke, kita coba isikan ya, tes
kita tambah. Nah, ini muncul isi input adalah tes. Oke, sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan validasi. Jadi misalnya jika kita langsung klik tombol tambah tanpa menuliskan sesuatu dalam input ini, maka akan terjadi sebuah validasi. Nah, misalnya form atau input tidak boleh kosong. Kita coba. Nah, disinilah kita menggunakan kondisi if. Jika teks tugasnya itu tidak ada isinya atau string kosong seperti ini, maka kita bisa tambahkan pesan berupa tulisan teks konten. Nah, contoh tugasnya adalah tugas tidak boleh kosong seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pesan titik kelas name. Jadi kelas name ini kita bisa tambahkan CSS. Kita akan bisa rubah di dalam pesan ini. Pesan itu kan ada di ini. Jadi nanti kita bisa manipulasi kelasnya dengan menggunakan class name. Contohnya kita kasih mt 2 teks sm teks red 600 misalnya. Nah, seperti ini. Coba kita cek ya. Harusnya sudah muncul ini. Nah, sekarang kan kosong ya. Kita coba tambah. Nanti akan muncul tugas tidak boleh kosong. Jadi akan merubah tulisan yang ada di sini yang awalnya itu adalah teks gray 500. Nah, nanti akan berubah ini. Kemudian juga teks kontennya yang awalnya itu adalah mana tadi pesan kosong, maka akan terisi ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa kasih input itu menjadi fokus ya. Kita kasih metode fokus, kemudian kita kembalikan nilainya return. Oke. Nah, coba perhatikan ketika kita tambah nanti akan ada kursor di sini. Kita tambah. Nah, itu artinya fokus langsung diarahkan ke sini supaya kita bisa menulis langsung. Nah, seperti itu fungsi dari event listener. Nah, sekarang kita akan lanjut. Jadi kita panggil variabel daftar. Kita tambahkan inner HTML, kemudian kita kasih plus sama dengan backtick. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita kasih tagli. Oke, langsung penutup. Kemudian di dalamnya kita panggil variabel teks tugas. Oke, nah sekarang kita jelaskan kenapa harus plus minus. Jadi perhatikan baris ini. Jadi daftar elemen UL yang sudah kita pilih, yang UL ini ya, daftar tugas yang sudah kita pilih sebelumnya ya. Jadi inner HTML digunakan untuk mengisi bagian taglinya. Jadi tanda tambah dan sama dengan berarti isi baru ditambahkan tanpa menghapus tugas yang sudah ada. Jadi nanti ini adalah ketika kita masukkan nanti tugas lama tidak akan hilang dan akan bertambah. Ya. Jadi fungsinya tanda tambah dan sama dengan ini, jadi isi baru ditambahkan tanpa menghapus tugas yang sudah ada. Jadi nanti kita menginput pertama, kemudian nanti kita menginput ke bagian kedua, jadi bagian pertamanya tidak akan terhapus. Nah, bagian ini nanti kita ganti tulisannya yang dimasukkan pengguna ya. Oke. Selanjutnya kita ganti baris list sederhana dengan struktur berikut.
ya. Jadi coba agar lebih bagus, ini kita hapus dulu, kemudian kita tambah di bawah sini, kita buat tag li, tutup li. Nah, kita masukkan tag li ini, nanti di dalamnya ini ada sebuah span, tag span HTML ya. Nah, span ini isinya yang tadi itu, supaya lebih rapi ya. Teks tugas. Oke, nah li ini kita kasih kelas. Kita kasih flex. Kemudian item center. Kemudian kita kasih jaraknya 2. Rounded. Kita kasih warna. BG gray-nya kita kasih 100. Kemudian padinya kita kasih 3. Sedangkan spannya juga kita kasih kelas. Itu isinya. Jadi kita tambahkan satu buah kelas baru ya, kelas baru yang nanti kita akan buat sendiri ya. Namanya teks tugas. Kita pilih flex 1 seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah span ini kita tambahkan sebuah button. Button kita tutup langsung agar rapi. Ini kita enter. Nah, button ini nanti kita tulis selesai. Jadi ini fungsinya untuk mencek apa pekerjaannya selesai di to-do listnya. Jangan lupa kita kasih tipenya button agar rapi. Kita kasih kelas seperti biasa, kita kasih kita tambahkan kelas baru yang namanya selesai. Ini bukan bawaan CSS Tailwind ya, ini kita akan buat kelas sendiri. Selesai, kemudian rounded. Nah, rounded ini kan bawaan Tailwind. Kita kasih warna BG green 600. Kemudian PX nya kita kasih 2, PY nya kita kasih 1, dan jangan lupa kita kasih tulisan berwarna putih. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi satu button untuk menghapus. Nah, seperti ini. Saya tambahkan saya di sini ya. Hapus. Oke. Kita manipulasi lagi. Kita kasih tipenya itu adalah button. Kemudian kita kasih kelas. Kelasnya juga kita tambahkan kelas baru, hapus. Kemudian kita pilih rounded. Kita kasih warna merah di sini. Kemudian PX-nya 2 seperti biasa, PY-nya 1. Kita kasih juga warna putih. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita menggantinya dalam bentuk yang lebih lengkap ya. Jadi satu tugas dibungkus menggunakan tagli. Di dalamnya terdapat 3 bagian. Ada span untuk teks tugas, tombol selesai dan tombol hapus. Kelas teks tugas selesai dan hapus akan membantu nanti JavaScript untuk mengenali bagian yang akan kita klik. Tombol-tombol ini ya. Oke. Nah, setelah inner HTML ini kita save dulu. Kita refresh. Oke ya. Nah, ini belum muncul memang. Di bawah inner ini kan inner HTML ya. Oke, di sini kita tambahkan input dot value
kosong ya. Kemudian kita fokuskan input fokus. Jadi setelah tugas ditambahkan nanti kotak input masih berisi teks lama. Supaya pengguna dapat langsung mengerti tugas berikutnya, kita kosongkan input. Jadi fungsinya ini ya, input value. Jadi ketika tombol nanti selesai ditambahkan, maka input value akan menjadi kosong dan kembali fokus. Jadi kita bisa langsung mengerti seperti itu. Nah, sekarang kita akan memperoleh jumlah tugas dan pesan ya. Nah, tugas sudah bisa ditambahkan tapi angka jumlah tugas masih tetap 0. Kita coba dulu ya. Kita coba misalnya tambahkan satu tugas. Belajar. Tambah. Nah, ini kita sudah bisa tambahkan. Kita coba lagi. Bermain. Kita tambahkan. Nah, ini kan bisa ditambahkan. Kenapa? Karena ini tadi plus sama dengan dia akan bertambah terus ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita refresh ya hilang normal kembali. Nah, masalahnya ketika kita menambahkan, contoh belajar kita tambah, jumlah tugas masih 0 di sini. Nah, tugasnya bagaimana? Caranya ini akan terisi. Jadi kita membutuhkan satu fungsi nanti akan bertugas mengecek isi daftar yang memperbaharui tampilan. Nah, sekarang kita akan membuat function perbarui tampilan. Oke ya. Oke, kita coba buat function perbaharui tampilan. Kemudian kita buka kurawal. Nah, sekarang kita buat variabel total. Nah, isinya nanti kita ambil dari daftar titik children-nya. Jadi isi anak di dalamnya, jumlahnya ya, jumlah isinya, jumlah data yang ada di dalam li. Jadi daftar children length ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen di dalam daftar atau dalam tagli itu ya. Kemudian kita masukkan jumlah tugas. Nah, jumlah tugas kita dapat dari variabel jumlah tugas ini ya. Jika belum ada silakan ditambahkan. Jumlah tugas kita tuliskan sama dengan total. Jadi kita akan tampilkan total nanti di dalam jumlah tugas di daftar tugas ini, karena jumlah tugas adalah daftar. Oh ya, nah ini jumlah tugas ya. Nah, jadi kita masukkan nanti di dalam sini. Oke. Kemudian kita rubah pesan. Ya, jadi ID pesannya tadi kita tambahkan sebuah class name. Class name itu isinya marginnya 2 mt ya, margin topnya 2, teksnya kecil, kemudian kita rubah teksnya jadi gray 500 seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah kondisi di sini. Jika variabel total itu sama dengan 0, maka pesan isinya, konten isinya adalah belum ada tugas. Nah, kemudian tombol hapus semua kita panggil tombol hapus semua. Jadi ini ya, tombol hapus semua kita dalam keadaan disable true. Jadi pada saat kosong maka harusnya tombol hapus semua nanti dalam keadaan disable. Nah, seperti itu ya. Nah,
Jika kondisi tidak terpenuhi, maka pesan teks kontennya kita kosongkan. Jadi artinya jika ada isinya ya kosong. Kembali kita perbarui, tombol hapus semua, disable-nya kita rubah menjadi false, jadi tidak disable. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya nanti ini ya. Jadi saya ulangi. Daftar children length digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam daftar. Hasilnya nanti disimpan dalam variabel total, kemudian ditampilkan pada bagian jumlah tugas. Nah, jika total sama dengan 0, ini program menampilkan pesan belum ada tugas dan mengaktifkan tombol semua hapus. Nah, jika total lebih dari 0, artinya ada pesan akan dikosongkan dan tombol hapus semua akan diaktifkan. Nah, setelah itu kita tambahkan input, value-nya kita kasih kosong, kemudian inputnya kita fokus dan kita panggil perbaharui tampilan. Kita panggil, jadi ini harusnya di luar ya, kita pindahkan di luar fungsi perbarui tampilan. Nah, seperti ini. Jadi fungsi ini dipanggil setelah tugas ditambahkan saat halaman pertama dibuka. Dengan demikian jumlah pesan dan status tombol sesuai dengan isi daftar. Nah, sekarang kita akan memahami yang namanya event target. Nah, perhatikan ya. Jadi nanti tombol selesai dan hapus sudah terlihat ya. Coba kita coba refresh. Nah, ini kan kosong ya. Jadi tombol hapus semua itu dalam keadaan disable. Ketika tulis misalnya belajar, kita tambahkan. Nah, oh masih kosong ya, jumlah tugasnya masih kosong. Nah, oke ya. Nah, sekarang ini ternyata kita harus tambahkan juga di sini memanggil fungsi perbarui tampilan. Oke, kita coba refresh. Kita coba tambahkan belajar. Kita tambahkan. Nah, artinya sudah berubah. Misalnya kita makan, kita tambahkan. Maka akan berjumlah 2. Oke ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa kita tambahkan fungsi ini karena ketika form melakukan submit, kita akan perbarui kembali fungsi. Nah, ini harusnya kalau ini saya hilangkan, harusnya ini tidak berefek ya. Kita coba data. Ya, benar. Jadi tidak berefek. Jadi langsung. Jadi ini fungsi perbaharui tampilan ketika HTML kita dijalankan atau ketika kita menekan tombol simpan di form. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal event target ya. Jadi tombol selesai dan hapus juga sudah terlihat tapi belum dapat digunakan. Jadi maksudnya ini kita belum dapat gunakan ini. Nah, hapus belum terlihat ya. Wah, di sini ada tombol tidak tampil ini. Kita cek tombol selesai. Oh, ini ya, background-nya belum tampil. Ini salah ya. Ada typo di sini. Kita refresh lagi, kita coba tulis. Oke, sudah muncul ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini belum berfungsi ya. Ini belum berfungsi, selesai, hapus. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat sebuah event target. Oke, sekarang kita buat di sini sebuah event listener. Jadi daftar, kita add event listener. Nah, ketika diklik, maka ini saya dalam kurung dulu ya. Maka jalankan sebuah fungsi.
tentunya nanti mengirim parameter event. Oke, nah kita coba cek dulu console.log bagian yang diklik. Nah, kita coba koma, kita panggil isinya ya, event target. Kita coba buktikan. Kita refresh. Nah, ini kan bagian diklik ini tidak muncul ya. Kita coba tambahkan. Kita tambahkan. Nah, coba kita klik sini ya. Nah, ini muncul bagian yang diklik. Jadi ini kita tangkap ya. Nah, oke. Sudah berhasil kita tangkap. Selanjutnya kita akan mengisinya. Sekarang kita deklarasikan dulu sebuah tombol yang isinya adalah event target. Oke, kemudian kita buat kondisi jika tombol, nah kita masukkan class list di sini ya. Class list contain selesai. Nah, tadi kita sudah membuat kelas yang namanya selesai ya. Nah, kita tambahkan kelas selesai yang tadi kita buat di sini ini. Oke, ketik jika kita daftarkan kelas selesai, kemudian di bawahnya cons item, kita buat item, isinya adalah tombol parent elemen. Nah, seperti ini. Kemudian cons text kita isi dengan item di atas ya. Kita pakai query selector. Query selector. Nah, query selector ini mirip dengan ya, termasuk mirip dengan dokumen get elemen by ID. Cuman query selector ini kita dapat menangkap ID maupun kelas. Nah, kebetulan kita tadi membuat kelas yang namanya text tugas. Jadi harus ditambahkan titik di sini ya. Mana tadi teks tugas itu? Nah, ini. Ya. Jadi kita tidak bisa get elemen by ID, kita harus menggunakan query selector. Oke. Selanjutnya, nah jika jadi ada kondisi bersarang di sini, text class list, coba kita contain line truth ya, kita tambahkan line truth ya, line bagaimana tulisannya, truth. Nah, line truth. Nah, jadi jika nanti misalnya teks jadi class list contain line truth, maka teks titik class list kita hapus. Nah, kita masukkan line truth-nya ya. Sebentar kita jelaskan, kita tulis dulu. Kemudian tombol teks kontennya itu adalah selesai. Kemudian jika kondisinya tidak terpenuhi, maka teks titik class list kita tambahkan line truth. Kemudian tombol tulisannya menjadi batal seperti ini. Oke ya. Nah, kita jelaskan. Jadi elemen nanti diklik dalam tombol variabel ya. Jadi program akan memeriksa apakah tombol memiliki kelas selesai. Nah, parent elemen ini
Mana tadi parent elemen? Nah, ini parent elemen ini digunakan untuk mengambil li yang membungkus tombol tersebut. Jadi taklinya ini adalah parent elemen ya. Kemudian program mencari teks tugas melalui kelas teks tugas. Nah, jika teks sudah bergaris, nah line truk ini ya, maksudnya ini CSS ini line truk, jadi tulisannya nanti akan bergaris. Garis dihapus dan tulisan tombol kembali menjadi selesai. Jika belum, garis ditambahkan dan tombol berubah menjadi batal. Oke, kita coba cek dulu ya. Apakah benar-benar berfungsi atau tidak? Kita tambahkan misalnya belajar. Kita tambahkan. Oke, coba kita cek tombol selesai. Nah, sudah selesai, cuman ya harusnya bergaris tulisannya ya. Kita coba lihat tipenya di mana. Nah, oh ini kurang lagi TH, kita pasangkan TH ya. Oke, kita perhatikan, kita refresh lagi, kita coba belajar. Coba kita tambahkan. Nah, perhatikan, kita besarkan dulu ya. Nah, ketika kita klik tombol selesai, maka akan ada baris selain truk di sininya. Oke ya. Oke, sini sudah berfungsi untuk tombol selesainya. Jadi tombol selesai itu yang ini. Nah, sekarang kita akan membuat tombol hapusnya. Jadi kita tambahkan, nah ini kan if else-nya. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan else if. Nah, jika tombol class list-nya itu saya kasih contain, class list-nya itu adalah hapus. Nah, ini maksudnya hapus ya. Nah, maka kita akan buat cons item itu isinya tombol parent elemen. Kita panggil lagi tag li-nya. Kemudian itemnya kita hapus menggunakan metode remove. Nah, setelah dihapus harusnya kita panggil juga fungsi perbarui tampilan untuk mereload nantinya. Oke, kita coba ya. Kita refresh, kita tambah belajar. Kita tambahkan. Oke, kita cek selesai, kita tekan tombol hapus. Nah, hilang ya. Jadi seperti itu. Nah, jika tombol hapus diklik, program akan mengambil parent elemen kemudian menghapus item tersebut ya. Jadi tombol akan mengambil, jadi ini item tombol parent elemen, dia akan ambil tombol li, tag li, kemudian dia hapus. Setelah dihapus nanti akan tampilkan fungsi perbaharui tampilan. Jadi fungsi ini yang jalan. Oke, nah sekarang masih ada satu fitur lagi, kita coba belajar. Makan. Nah, kita cek, kita klik tombol hapus semua. Nah, ini belum berfungsi ya. Ini belum berfungsi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita fungsikan? Berarti kita butuh satu fungsi lagi, event listener lagi. Jadi kita panggil tombol hapus semua titik add event listener. Ketika diklik, maka jalankan sebuah fungsi, tentunya mengirimkan sebuah event. Oke. Nah, ini kita tambahkan sebuah variabel yakin. Nah, ini untuk konfirmasi saja ya. Nah, isinya confirm apakah semua tugas akan dihapus. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita buat kondisi. Jika yakin, berarti kondisinya true ya. Jika yakin, maka semua isi daftar inner HTML kita kosongkan. Kemudian kita panggil lagi fungsi perbaharui tampilan.
Oke, kita save. Kita coba buktikan. Kita refresh dulu. Kita misalnya minum, kita tambah. Makan, kita tambah. Coba kita hapus semua. Nah, akan muncul konfirmasi. Konfirmasi ini karena perintah kita menggunakan confirm bawaan dari JavaScript browser ya. Setelah itu kita pilih OK, maka dia akan terhapus semua. Oke, nah selesai materi kita ya. Jadi sebagai rangkuman, pada akhir praktikum ini kita telah membuat to-do list interaktif menggunakan DOM dan event ya. Oke, jadi untuk video praktikum kali ini sampai di sini. Terima kasih.